tugas, ada anak yang suka menggambarkan, ada anak yang suka membuat puisi, ada anak yang bisa bernyanyi. Nah, itu bisa dipergunakan. Jadi tidak mesti sama, itu juga bisa, ya, gitu bisa dipergunakan. Tapi ibu dan bapak harus paham dulu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Paling, bapak biasa sampai guru penggerak yang ada di patok besi, ya, diminta untuk memberikan materi berdiferensiasi. Itu Bapak Ibu atur itu adalah poin-poin yang harus ada di pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid, ya. Jadi selama observasi, fokus kita adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Kemudian tadi ada 4, ya. Kemudian memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang ketiga adalah melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Gitu. Nah, kemudian keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid ini menandakan bahwa siswa sudah mendapat layanan pembelajaran, yaitu siapa yang menyiapkan layanannya? Guru. Guru sudah bisa menumbuhkan suasana kelas yang menerapkan disiplin positif. Kemudian pemenuhan kebutuhan belajar murid dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, penerapan strategi untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional pada murid. Itu ciri bahwa pembelajaran kita sudah berpusat pada murid. Nanti boleh Ibu di-share kepada Pak Rey, nanti bisa disebarkan kepada yang lain sehingga punya panduannya ini, ya. Selanjutnya Ibu dan Bapak, kita lanjut ke teknik penggalian tadi. Ini baru komponen yang pertama. Tapi tadi itu semua sudah ada di komponen ke-1 yang tadi Ibu sebutkan itu. Jadi Ibu dan Bapak tinggal nanti yang poin ini, oke, dia dipastikan ya kuncinya, itu biasa digali ya, digali secara utuh. Ini tadi baru butir 1, ya. Butir 1, indikator 1, 2, 3, 4. Telaah dokumen prestasi siswa buku catatan, memberikan umpan balik yang membangun kepercayaan diri. Nah, itu kan tadi ada, ya. Di mana? Di proses pembelajaran. Nah, tentunya ini nanti berdampak terhadap prestasi siswa. Ibu dan Bapak harus punya catatan tentang tumbuh kembang siswa. Yang bagusnya kayak gitu. Jadi kan pasti tiap hari anak mengalami perubahan. Sedikit pun perubahan itu guru harus punya catatan. Ya, itu. Nanti ini ada wawancaranya, ada observasi. Kemudian kita lanjut yang kedua, pendidik mengelola kelas. Kan tadi pengelolaan kelas, ya. Ada menyusun kesepakatan kelas secara partisipatif. Ada enggak? Kesepakatan kelas di kelas-kelas udah bikin? Ada. Itu bukan hanya ditempelkan di kelas, tapi guru pun harus tahu apa sih fungsinya kesepakatan kelas itu, gitu ya. Ditaruh sih ketika wawancara. Nah, baik ke guru ataupun ke siswa. Ini wawancaranya. Kemudian tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal dan non-verbal dalam mengelola perilaku murid. Maksudnya ini apa, Ibu dan Bapak? Maksudnya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang negatif. Tadi kan ada, ya. Jadi guru senantiasa
menggunakan kata-kata yang positif. Sebetulnya kata jangan teh Pak, itu kan mau micu kakak mau melakukan. Terus contohnya jangan lirik kanan, kurang langsung. Kalau kakak saran, ya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau kakak baca acara sampah. Nah, kata-kata jangan itu harus diminimalisir dengan kata-kata yang positif. Nah, kemudian ini ada di telaah dokumen KSP. Modul ajar di tata tertibnya, tadi ingat Ibu atau saya tata tertib ya. Kemudian bukti bahwa sekolah melarang tindakan agresif secara verbal dan non-verbal dalam mengelola perilaku murid. Ini terkait dengan disiplin positif. Terkait dari bahwa kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Berarti bully, terkait dengan bullying. Nah, ya. Nah, terkait dengan kekerasan. Kan kekerasan kan ya bukan hanya fisik saja, tetapi kekerasan verbal. Nah, kekerasan verbal kadang membuat kita menjadi sakit hati ya kan. Kemudian mendorong terbangunnya perilaku positif tuh. Iya teh bukan dipukul sama senama ya. Dokumen kebijakan sekolah KSP tata tertib. Nah, ini harus terdokumentasikan di KSP. Ada wawancara dan ada nanti observasi. Kemudian membangun suasana belajar yang berfokus pada aktivitas belajar. Tadi oke. Ya. Aktif belajar. Berarti ada di mana dokumennya? Dokumen KSP dan di modul ajar. Kemudian yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Tadi. Kemudian melakukan asesmen. Tadi. Kemudian menggunakan hasil asesmen untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid. Yang tadi, berarti yang tadi semua itu sudah ada tuh Pak di instrumen teh. Ini di instrumen yang terbaru. Ya, menggunakan hasil asesmen sebagai dasar untuk merancang pembelajaran. Nah, ini siapkan LKPD, kemudian asesmen pembelajaran, baik tes tertulis, kemudian produk, unjuk kinerja, proyek, arahnya ke nilai-nilainya, nomor seperti itu. Insya Allah, ya, alhamdulillah, Kampus Araraya. Nah, kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Tadi ya, tadi kan jelaskan ya bahwa pembelajaran kan itu harus selaras. Kegiatan pembelajaran harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Melibatkan murid secara aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran, kegiatan. Iya, di mana tadi? Di kegiatan apa sih? Yang tadi mengharuskan anak aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran. Di pembelajaran yang efektif tadi guru strategi kita, yaitu strategi pembelajaran yang dipergunakan. Ya, metode pembelajaran yang kita gunakan. Ayo ceramah ulama. Aktif siswa, aktifnya mendengar. Aktif mendengarkan. Ya, yang namanya belajar itu harus melibatkan semua panca indera kita, mata, telinga, lisan, ya, mulut kita. Kemudian lama-lama ketika otak kita, gitu. Melibatkan ini semua ada di KSP dan modul ajar. Nanti sama guru dan siswa diwawancara. Siswa diwawancaranya sederhana saja, cuma bertanya, tapi sebetulnya itu sedang diwawancara. Contohnya ya, ketika anak belajar menggunakan infocus yang tadi, yang invertebrata dan vertebrata. Anak kan suka, senang. Ditambah setelah saya suka pembelajarannya, suka, senang.
menyenangkan. Iya, kan anaknya gitu. Ibu gurunya sering nggak pakai ini? Enggak. Nah, artinya ya kan berarti ya pas kebetulan kan di iklim belajar itu kan ada penggunaan sarana prasarana. Nah, di sarana prasarana ada penggunaan OAP selalu digunakan ketika proses pelajaran. Kan kalau selalu kan berarti terus menerus ya. Benar deh. Ya. Nah, berarti menurut saya kita menjawabnya apa ya? Sering. Sebelumnya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi ada yang lebih bijak, kenapa sih? Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Memang gitu, aman kan? Karena tidak semua tujuan pembelajaran harus menggunakan misalnya OHP. Tadi kan tujuan pembelajaran kan menyesuaikan dengan lingkungan, dengan karakteristik kan gitu. Jadi nggak pernah nggak bohong. Ya kan pas dulunya taruh ini sarana prasarana sering dipakai, sering ya selalu pembelajaran. Pas ditanya anak enggak selalu kan udah ada ketidak nyambungan. Dasar misalnya kesalahan bapak kepala sekolah ya itu ya nanti akan dicari benang merah antara wawancara kan kita sudah wawancara bapak ibu ngobrol biasa tapi biasaan dah ngagali nate jadi nu tadina guru mau jujur jadi jujur. Ibu memfasilitasi 4 sekolah kemarin ibu serius senyum padahal itu jebakan tapi guru-guru tidak merasa dijebak serius padahal ibu menyengir. Contoh soal jebakannya apa? Aduh, jadi ya itu ya ibu dan bapak semua baik-baik asal-asal ya dengan galak gitu. Tapi saya ngajar makna kalau biasaan pertanyaan-pertanyaan ada kok ya pernah kali ya kenapa sih bapak nanya terus? Ya tapi itu kan bagus berarti anak kritis ya enggak negatif kan asesor kesini ya kan mungkin bertanya terus si anak teh bapak kenapa sih bapak nanya terus berjalan dadakan gitu ya anaknya ya polos serius si bapak teh pintar ya kan padahal ya teh sambil naros ke situasi kondisi proses pembelajaran ya tapi juga baru ini kan kritis tuh ya pengalaman nyerang wae apa nyerang wae ada kritis Pak iya berarti sangat semangat kenapa sih Pak harus harus ditulis lagi di buku kan ada gitu Pak terus ya kenapa sih harus nulis itu capek-capek udah dia pakai voice note nah itu adalah pikiran-pikiran yang kritis dan kemudian anak-anak sekarang berbasis data ibu dan bapak adik berbasis bukti itu biasa dibohongan sih baheula ya contohnya apa coba ibu dan bapak contohnya J kira-kira kalau kita peka terhadap kritis anak ibu pernah sampai tersenyum contohnya anak tersebut berarti membutuhkan data membutuhkan validitas ingin valid contohnya ada pertanyaan yang bisa nggak